Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema untuk orang baru ya. Apakah dia tulus atau modus ya? Apakah dia tulus atau modus? Ini bagi orang baru ya, supaya kita bisa lebih berhati-hati ya guys ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian semua kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi segala macam readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, positif kita aminkan, jadikan sebagai harapan, sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling terbagi di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender ya, unisex, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Mulai. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan bisa membuat rezeki kalian semakin berlimpah ruah, hidup kalian semakin lebih beruntung, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, dan kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Di sini sudah ada 3 kartu, 3 kelompok. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian, 1, 2, 3 dari kiri ke kanan ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita lihat ya, ears wide open ya. Ears wide open. Telinga yang terbuka lebar ya. Saya rasa sih ya, ini orang yang pinter ya. Pinter. Kadang-kadang ini orang kayak smart gitu ya, berkesan pintar gitu, tapi orang ini memiliki satu kelemahan ya guys ya, dimana saya merasakan ini orang gampang terpengaruh ya dengan ucapan orang-orang lain. Oke. Karena ya saya lihat ini tipe-tipe orangnya juga kan suka mencari informasi kan, suka mencari berita-berita kan, apalagi berita tentang seputaran kalian ya. Jadi kalau misalnya dia mendengarkan sedikit ya berita miring tentang diri kalian, dia itu akan berkesan kayak gimana ya, gampang curigaan terus kepada diri kalian guys. Lihat ya, ini ada seekor rubah yang telinganya terbuka lebar kan guys kan.
Tapi ini orang pintar, saya lihat memiliki wawasan yang luas juga. Cuman ya yang saya khawatirkan orang yang satu ini kan, dia agak sedikit ringan telinga ya guys ya. Gampang terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang berusaha untuk ngomporin. Oke. Kita lihat ya penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who can choose card number 1. Apakah dia tulus atau modus ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Ears Wide Open. Atau bisa jadi vice versa ya, kebalikannya ya, kalian disuruh cari tahu dulu informasi yang lebih jelas tentang orang yang satu ini. Oke. Four of Stone. Magician. Tower Moment. Two of Stone. Dan The Dead. Ini ada energi dari zodiak Capricorn, Gemini, dan Virgo. Kemudian ada zodiak Aries dan Scorpio. Ada zodiak Capricorn lagi dan ada zodiak Scorpio. Oke. Nanti ya, readingan ini tidak negatif dan juga tidak positif sih saya lihat ya. Now as suggestion, berikan saran pesan dan nasihat, suggestion, and message for us who be choose card number 1. Maksud dibuat maksud apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Ears Wide Open. Thank you. Oke, spend more time outdoors ya. Habiskan waktu yang lebih di luar ruangan ya. Thank you for motivating me to spend more time outdoors, for helping me relax and enjoy connecting with nature ya. Kalian disuruh tenang aja lah ya. Kalau misalnya kalian tidak ada celahnya dikit ya, kalian tidak memiliki kesalahan atau tidak memiliki celahnya dikit kan, ya buat apa kalian takut? Kayak gitu guys. Oke. Dan saya lihat di sini Four of Stone ya. Kalau mau dibilang orangnya ini ya tulus ya, separuh 50% saya lihat ini orangnya tulus juga. Tapi separuhnya lagi ya, saya merasakan ini orang masih belum gitu percaya pada diri kalian guys. Oke. Dan parahnya ya, untuk membuat orang ini percaya sepenuhnya kepada diri kalian, mungkin itu tidak begitu gampang ya guys. Nggak gitu gampang saya lihat. Orang ini orang yang agak sedikit jaim ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, ini orang tulus atau modus ya, saya lihat ya separuh sisi dia tulus juga, tapi separuh sisi ya mau dibilang dia itu modus bukan modus juga. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri saya lihat, supaya untuk mencegah ya agar dirinya itu jangan sampai disakiti oleh diri kalian. Jadi ya kerap kali ini orang akan menunjukkan sikap yang hati-hati ya saat berada di hadapan kalian kan. Kalau misalnya kalian udah melalui beberapa kurun waktu gitu berdealing dengan orang yang satu ini kan, wajar kalau misalnya orang ini masih belum memberikan kabar atau masih belum kayak ya memberikan kejelasan kepada kalian. Itu tandanya dia masih belum percaya kepada diri kalian guys. Ngerti kan? Oke, dia masih belum bisa gitu percaya pada diri kalian. Saya lihat walaupun dia memberikan hatinya kepada diri kalian,
Tapi tidak dikatakan dia mempermainkan kalian ya guys ya. Di sini tidak dikatakan dia mempermainkan kalian. Tapi kalau ada hal lain yang mesti dia prioritaskan itu oke, yakni masalah keuangan, Two of Stone ya. Dua Pentacles ya. Oke, ada hal lain yang mesti dia perhatikan di samping diri kalian. Oke, dan saya lihat mungkin ya antara masalah keuangan dengan urusan asmara, malahan yang namanya masalah keuangan tersebut jauh lebih penting bagi orang yang satu ini. Sedangkan urusan asmara itu bisa ditaruh di belakang, saya lihat. Oke, dan orang ini ya, kalau misalnya ears wide open ya, suatu hari nanti dia mendengarkan suatu kabar berita yang buruk tentang diri kalian, dia tidak segan-segan, dia tidak tanggung-tanggung, dia tidak segan-segan untuk memutusin diri kalian. Ada kartu Tower Moment dan The Dead, dua kartu ini ya. Dia tidak segan-segan untuk meninggalkan diri kalian. Karena apa ya? Dari awal mula ya, dia sudah kayak ya ancang-ancang terlebih dahulu ya guys ya, ancang-ancang gitu kan, untuk persiapkan dirinya agar jangan sampai dibuat sakit hati oleh diri kalian. Jadi usahakan ya, untuk orang yang satu ini ya, apapun yang menjadi masa lalu kalian, cobalah kalian bongkar belak-belakan habis-habisan kepada orang yang satu ini. Jangan ada tersisa sedikit pun ya. Takutnya suatu hari ya, nanti dia mendapatkan suatu berita tentang masa lalu kalian pernah berdealing dengan siapa saja, pernah menjalani hubungan dengan siapa saja kan, tanpa memberikan kabar dan pesan, dia tiba-tiba bisa meninggalkan diri kalian. Oke? Saat dia merasa sudah terkhianati oleh diri kalian, ada kartu The Magician ya. Saat dia merasa sudah dimanipulasi oleh diri kalian, dia tidak tanggung-tanggung, dia tidak segan-segan untuk meninggalkan diri kalian. Dan saya merasakan ini orang banyak kekurangannya ya guys ya. Dia membutuhkan ya, dia mau seseorang itu ya, yang sepertinya nggak ada celahnya dikit pun. Dia mau orang yang kayak perfect gitu ya, nggak ada celahnya dikit pun, nggak ada aib-aib di masa lalu kan. Kalau misalnya ada aib-aib di masa lalu kan, dia tidak mau ambil resiko sama orang kayak gini. Tapi bukan berarti dia modus kepada diri kita, enggak. Ngerti kan? Bukan berarti dia modus. Oke, saya lihat ini orang juga ya cukup workaholic juga ya, cukup workaholic kan. Jadi kalau misalnya kalian menjalin hubungan dengan orang yang satu ini kan, orang ini kayak berkesan kan, tidak memberikan kalian perhatian gitu kan, ya kalian mesti maklum, bukan berarti orang ini tidak mencintai diri kalian guys. Tapi karena ya masalah ekonomi itu jauh lebih penting di mata dia dibandingkan masalah hubungan. Oke. Dan ingat, itu yang paling penting ya guys ya. Kalau dibilang ini orang tulus kan, orang ini cukup tulus juga. Cuman ya suatu saat nanti ya, dia tidak sungkan-sungkan ya. Tidak sungkan-sungkan, tidak kayak segan-segan gitulah ya untuk memutuskan seseorang yang dia rasa toksik di dalam kehidupan dia. Kalau orang itu dia sudah sempat terdengar ya suatu berita yang miring kan, tentang diri kalian kan, orang-orang yang bergosip tentang diri kalian, mengatakan tentang masa lalu kalian itu bagaimana pernah berpacaran dengan siapa saja kan, atau bisa jadi dia tiba-tiba kenal dengan mantan pacar kalian tersebut kan. Orang ini takutnya ya bisa langsung memutuskan kalian tanpa ada kabar. Nah kayak gitu. Karena dari awal mula saja dia udah bersiap-siap, saya lihat protection ya, untuk melindungi dirinya sendiri supaya jangan sampai ya disakiti oleh diri kalian. Dia tidak mau dibilang dia bermain perasaan, dia juga bermain perasaan juga karena ada kartu The Magician. Dia berusaha untuk menggunakan perasaannya mencintai diri kalian juga, tapi dia tidak mau mendengar kabar atau gosip yang miring-miring ya tentang seputar masa lalu dari diri kalian. Sempat dia tahu kan, ya takutnya ya dia bisa tiba-tiba ya mengakhiri hubungan ini dengan diri kalian tanpa berpikir panjang. Itulah sebabnya spend more time outdoors ya, disuruh kalian cobalah agak tenang ya menghadapi orang yang satu ini kan. Apapun yang menjadi masa lalu kalian tersebut ya, coba kalian bongkar lah ya. Tidak perlu kalian merasa bersalah kayak
Oke, tidak perlu kalian merasa bersalah kayak atau tidak perlu merasa malu kayak kan. Belak-belakan aja lah ya sama orang yang satu ini ya. Kalian disuruh tidak perlu jaim-jaim sama orang yang satu ini, guys. Ngerti kan? Kalau kalian jaim-jaim atau menunjukkan sesuatu yang bagus supaya orang ini bisa mencintai kalian ya, itu udah salah kaprah, salah besar. Oke? Jadi ya, untuk menghindari kalian dari perasaan bersalah, makanya di sini spend more time outdoors ya. Disuruh kalian tenangkan diri dengan cara banyak keluar jalan-jalan ya. Supaya diri kalian ini bisa lebih tenang, guys. Oke? Bisa lebih tenang di dalam mengungkapkan ya apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang menjadi masa lalu kalian kepada orang yang satu ini, guys, tanpa merasakan perasaan bersalah. Saya lihat apapun yang menjadi masa lalu kalian, selama kalian mau bongkar secara jujur ya kepada orang yang satu ini, orang ini bisa menerima diri kalian. Tapi jangan sampai kalian menutupi sebuah borok atau aib di masa lalu tidak kalian ceritakan pada diri dia ya. Nanti suatu saat tiba-tiba ketahuan oleh diri dia. Nah, itu bisa berakibat yang sangat fatal. Karena saya lihat ini orang ya, dia bisa mencari tahu tentang diri kalian. Masa lalu kalian itu kayak gimana? Nah, kayak gitu, guys. Ngerti kan? Jadi, ya kembali lagi ya. Cobalah ya jujur aja yang terbuka ya apa adanya dengan orang yang satu ini ya. Apalagi tentang masa lalu kalian, kalau kalian memiliki masa lalu yang pahit, kelam gitu kan, biarpun agak sedikit memalukan, ya nggak apa-apa ya. Ceritakan pada orang yang satu ini. Jangan takut-takut ya guys ya. Saya lihat orang ini masih bisa ya mengerti dan memberikan kompensasi kepada diri kalian, guys. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Sacred Reference ya, Sacred Reference. Oke, maaf ya guys ya. Tadi sempat mati lampu bentar. Saya lanjutkan lagi, ada Sacred Reference ya, penghormatan suci ya. Nah, dari satu kartu ini ya, saya bisa merasakan ya, ini ada dua tangan yang menyimbolkan perasaan cinta, love ya. Saya lihat ini, kalau kalian bertanya apakah orang ini tulus atau modus, saya bisa mengatakan ini orang tulus ya. Bahkan di mata dia ya, cinta itu adalah hal yang sangat suci banget ya. Oke. Hal yang sangat indah, sangat sakral banget kan di mata dia. Jadi ada kemungkinan ini orang ya tulus ya. Saya akan melihat tebaran kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay attention card number 2. Apakah dia tulus atau modus? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Sacred Reference. Thank you. Blasted Oak atau Tower Moment. Ten of Arrow. Ya. Four of Stone. Six of Vessel. Dan The Star. Zodiak yang terkoneksi di sini ada Aries, Scorpio, ada zodiak Gemini, kemudian ada zodiak Capricorn, ada zodiak Scorpio lagi, ada zodiak Aquarius. Oke, ada zodiak Aquarius. Nah, Sacred Reference ya. Kasihan ya orang yang satu ini ya guys ya. Saya lihat ya,
Kalian berdealing dengan orang yang trauma loh, saya lihat. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Yesus card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Sacred Reference ini? Thank you. Your home is protected by angel, ya. Rumah Anda adalah dilindungi oleh para malaikat, ya. Ibaratnya kalian ini orang yang sangat diberkati banget, ya. Thank you for watching my home, over my home and inhabitants. I ask that you post guardian angel to each window and door, ensuring its security. Thank you for guiding my finance so that I can easily afford to pay my rent, mortgage, and taxes. Oke. Untuk meyakinkan orang yang satu ini, ya, ini orang saya lihat sih, ini orang yang sangat tulus sih, ya, sangat tulus banget, ya, kalau saya bilang, ya. Tapi untuk meyakinkan orang ini, kalau kalian mencintai diri dia, ini mungkin agak sedikit kesulitan, ya, guys, ya. Agak sedikit kesulitan karena saya lihat, ya, orang ini pernah mengalami kayak gimana, ya? Pernah mengalami kayak, ya, semacam trauma yang begitu berat lah, ya. Saya lihat kalian berdealing dengan orang yang barusan berakhir hubungannya dengan seseorang. Jadi dia masih merasa kayak insecurity gitu, ya, Four of Stone, ya. Dia masih kayak berusaha buat jaim-jaim gitu kan. Masih berusaha kayak buat melindungi dirinya sendiri kan. Karena saya lihat ini orang, ya, kadang-kadang dia masih bisa mengenang akan mantan dia, akan seseorang dari masa lalu dia. Dan saya lihat ini orang The Star, ya, dia masih butuh healing, ya, sebenarnya, ya. Tapi kalau ditanya, apakah dia tulus kepada diri kalian? Saya lihat, ya, dia tulus kepada diri kalian, guys. Dia tidak memiliki niat, ya, untuk menyakiti siapapun, termasuk diri kalian. Dia bahkan ingin mengukir kenangan-kenangan indah bersama dengan diri kalian. Dan saat dia bertemu dengan diri kalian, dia ibaratnya kayak, ya, melihat kalian ini mungkin adalah seorang sosok yang tepat, ya, bagi diri dia, ya, yang dihadirkan di dalam kehidupan dia kan, untuk membasuh luka-luka dia, kayak untuk mengeluarkan dia, untuk membantu dia kan, mengeluarkan dia dari rasa sakit hati kan, dari rasa trauma tersebut. Karena saya lihat dia masih agak sedikit shocking moment, ya. Shocking moment itu maksudnya dia masih, ya, kayak antara masih bisa terima dan tidak bisa terima diputusin oleh mantan pacar dia, saya lihat. Oke? Dan cara dia ditinggalin oleh mantan pacar dia ini sangat kejam banget loh, ya. Ten of Swords, ya. Ibaratnya ini ada pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan pacar dia kepada diri dia. Oke. Dimana dia ditikam dari belakang, atau kalian yang seperti itu, guys, ya. Kalian yang butuh healing, kalau misalnya kalian itu butuh healing, ya, Sacred Reference, ya. Berarti koneksi kalian dengan orang yang satu ini adalah koneksi spiritual, di mana kalian dipersatukan oleh alam semesta, ya, untuk sama-sama saling melindungi satu sama lain, sama-sama menjadi obat, ya, satu sama lain, ya, guys, ya. Kalian menghealing dia akan trauma dia, dan dia juga menghealing kalian dari rasa traumatik kalian tersebut kan. Karena ada kartu Six of Cups, ya. Kalian sebenarnya hubungan kalian ini bisa menghasilkan kenangan-kenangan yang sangat indah banget, ya. Bisa mengukir kenangan-kenangan yang sangat indah banget. Tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu, ya, kalau baik dari diri kalian ataupun dari diri orang yang satu ini, dua-duanya sama-sama udah healing terlebih dahulu. Kalau enggak, ya, sama-sama saling healing lah satu sama lain antara kalian dengan orang yang satu ini, ya. Orang ini menyembuhkan luka hati kalian, dan kalian juga menyembuhkan luka hati dari diri dia juga. Nah, kayak gitu, guys. Dan kembali lagi, apakah ini orang tulus atau modus, ya? Saya lihat tulus, ya. Jawabannya tulus kepada diri kalian.
Oke, orang ini bisa membawa sebuah awal mula yang baru di dalam kehidupan kalian, dan orang ini bisa membuat kalian bangkit lagi ya dari rasa keterpurukan akibat pengkhianatan pasangan kalian dari masa lalu, dan begitu pula dari diri kalian bisa membuat dia bangkit lagi dari rasa keterpurukan di masa lalu. Saya lihat Four of Stone ya, dimana kalian bisa saling merangkul ya, saling memiliki satu sama lain, saling menjadi sanctuary ya, atau tempat pelindungan satu sama lain. Selain ada kenangan-kenangan indah yang bisa kalian ukir di sini ya, kalian juga bisa sama-sama saling menyembuhkan luka hati satu sama lain. Kalian menyembuhkan dia, dia juga menyembuhkan diri kalian juga. Kayak gitu guys. Oke. Itulah sebabnya kan, your home is protected by angels ya. Maksudnya di sini ya, apapun yang terjadi antara kalian dengan orang yang satu ini ya, jangan lupa dibawa ke dalam doa. Ngerti kan guys kan? Dibawa ke dalam doa agar ya meminta perlindungan dari Tuhan untuk hubungan kalian nantinya bersama dengan orang yang satu ini ya guys. Oke, jangan abaikan Tuhan ya. Minta saran atau bimbingan atau petunjuk dari ilahi. Oke. Karena saya lihat ya, untuk mendapatkan perasaan security saja kan guys kan, atau perasaan nyaman saja kan, kita juga perlu ya berdoa kepada Tuhan juga. Selain kita berusaha ya guys ya, selain kita berusaha kan, kita juga perlu berdoa kepada Tuhan juga. Ibaratnya antara kalian dengan orang yang satu ini ya, disarankan untuk sama-sama menciptakan ya, sama-sama menciptakan perasaan security lah ya, sama-sama menciptakan perasaan nyaman ya. Hindari pertengkaran dengan orang yang satu ini, satu kan, banyak berdoa kan. Udah itu kan, kalau bisa ya, antara kalian dengan orang yang satu ini juga saling menyembuhkan luka hati satu sama lain, saling memberikan perlindungan. Kalian melindungi dia, dia juga melindungi diri kalian juga. Ini bisa menjadi sacred reverence loh, atau penghormatan suci ya. Oke? Cinta yang sangat sakral banget ya bagi diri kalian ya. Selamat ya yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya. Oke, dimana memang cinta yang sakral ini antara kedua belah pihak mesti sama-sama saling melindungi satu sama lain. Tidak bisa kita mengharapkan orang lain melindungi diri kita saja kan guys kan. Tapi kalian juga mesti bisa melindungi ya hubungan kalian dengan si orang ini. Itulah sarannya ya. Saling melindungi itu sangat penting, saling menyembuhkan itu sangat penting ya guys ya. Oke, jangan memikirkan apapun masalah yang terjadi pada diri kalian aja, tapi pikirkan ya masalah yang pernah terjadi pada orang yang satu ini juga di masa lalu. Kayak gitulah contoh-contohnya ya guys. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Bearing fruit ya, bearing. Saya akan melihat ya arti dari bearing fruit ini ya, buah-buahan ya, fruit. Bearing, bantalan, buah-buahan. Oke. Berbuah ya, berbuah. Nah, ini juga kartu yang cukup positif juga ya, saya lihat ya. Saya melihat ini karena ini adalah simbol dari pohon ya guys ya. Pohon itu adalah sebuah pondasi yang sangat kuat, dan pohon itu juga adalah simbol yang sakral ya. Dalam masalah spiritual, simbol pohon ini adalah simbol dari spiritual juga saya lihat. Saya merasakan antara kalian dengan orang yang satu ini akan memiliki koneksi yang sangat kuat banget ya guys. Memiliki koneksi yang sangat kuat banget hingga tidak bisa diputuskan. Ini bagus loh saya lihat. Oke. Kalau kalian ya menjalin hubungan dengan orang yang satu ini kan, ibaratnya hidup kalian itu kan
akan penuh dengan hoki banget ya. Penuh dengan hoki. Oke. Bearing fruit ya, berbuah. Oke. Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 3. Apakah dia tulus atau modus? Apakah dia tulus atau modus? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Bearing Fruit. Thank you. Seven of Arrow, ya, Seven of Sword. Itu ya. The Green Man. Ten of Stone. King of Arrow, ya. Nah, sekarang saya udah ngerti ya, guys. Kemudian ada Woodward. Ini adalah kartu strength ya. Saya lihat di sini ya. Woodward, strength. Ini juga nggak buruk sih saya lihat ya. Justice ya. Justice. Keadilan ya. Saya lihat adanya zodiak, Aquarius, Aries. Kemudian ini ada kartu Virgo, kemudian ada kartu Aquarius lagi, dan ada kartu Libra. Oke. Saya lihat ini awal mulanya ya, orang ini ya, mau dibilang dia tulus atau modus ya. Nanti saya katakan kepada kalian ya. Ini ada perubahan situasi dan kondisi ya guys ya. Seperti pohon di sini tiba-tiba berbuah gitu kan. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Bearing Fruit? Thank you. A favorable outcome, yeah. Thank you for the beautiful outcome to this situation, which is perfect and fair for everyone involved. Thank you, Archangel Michael, for helping me trust and faith. Okay. A favorable hasil yang menguntungkan. Nah, ibaratnya ya, ini adalah cinta yang tidak disangka-sangka ya guys ya. Pantesan di sini ada berbuah di sini kan. Ibaratnya pohon ini sebelumnya masih belum berbuah ya. Karena saya lihat ya, kalau misalnya kalian bertanya, ini orang tulus atau modus ya. Awal mulanya saat dia bertemu dengan diri kalian, dia hanya ingin bermain-main aja. Dia anggap kalian itu ibaratnya hanya semacam TTM kek kan, teman tapi mesra kek kan. Oke. Tapi ini orang seperti contoh ya, orang yang memakan buah si malakama guys. Ngerti kan? Hasil perbuatan dia makan sendiri. Hasil dari main-main dia ya, awal mulanya ada Seven of Swords ya. Perasaan insecurity kan, dia tidak mau main perasaan dengan diri kalian. Boleh dibilang awal mulanya itu dia cuma modus, tapi ujung-ujungnya berubah jadi serius, jadi tulus kepada kalian. Dari kayak gimana ya, dia bermain api, tapi dia yang kebakar sendiri oleh api tersebut. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, ini orang apakah dia tulus atau modus ya, saya bilang awal mulanya itu dia modus. Dia tidak serius, tapi ujung-ujungnya dia tiba-tiba jadi tulus. Nah kayak gitu. Ngerti kan guys? Ujung-ujungnya dia berubah jadi tulus. Awalnya itu dia modus, cuma mau main-main aja. Karena saya lihat The Green Man ya, atau The Emperor kan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri aja. Dia ibaratnya tidak kepikiran buat jatuh cinta. Tapi hal yang tidak diketahui oleh diri dia, saat kalian sudah melewati waktu-waktu yang bersamaan dengan diri dia ya, dia malah merasa nyaman kepada diri
kepada diri kalian. Bahkan ya, saya lihat ada King of Arrows dan ini ya, atau Woodward ya. Ini orang kayak main api tapi kebakar sendiri. Konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dia modus awalnya bagi diri kalian, tapi ujung-ujungnya berubah jadi tulus akibat kebakar oleh api yang dia mainkan sendiri. Ngerti kan guys kan? Oke, itulah ya. Jangan main-main terhadap cinta kan. Akhirnya dia tenggelam sendiri terhadap cintanya tersebut. Ada kartu justice di sini. Dia menerima kayak sebuah ganjaran atau menerima kayak sebuah karma gitu kan. Siapa suruh dia bermain-main kepada diri kalian. Ini kartu buat saya sih bagus ya guys ya. Awal mulanya sih yang nggak bagus, karena Seven of Swords awal mulanya itu kan mungkin manipulatif kan, egois kan, dianya itu kan hanya ingin mencari keuntungan kan. Tapi dari ya keegoisannya tersebut, dari manipulatifnya tersebut, kena karma dianya sendiri kan. Tiba-tiba tumbuh bibit-bibit atau benih-benih cinta di dalam perasaan hatinya kan, tanpa dia sadari, berbuah tiba-tiba kan di dalam perasaan hatinya saat bersama dengan diri kalian kan. Semakin hari kok semakin kayak gimana ya, semakin dalam hatinya itu kepada diri kalian guys. Ngerti? Ngerti kan? Oke? Hingga pada akhirnya kan, cinta ini ibaratnya ya tidak bisa dihalangi lagi kan. Tidak sanggup dia halangi lagi perasaan yang ada di dalam hatinya ya. Kalau perasaan hatinya itu tumbuh semakin subur, semakin makmur, sampai berbuah gitu kan. Padahal awal-awalnya ya, dia tidak kepikiran untuk mencintai diri kalian. Dan King of Arrows, dia hanya ingin menjadi kayak semacam TTM gitu kan, teman tapi mesra dengan diri kalian kan, alias cuma modus saja kan. Tiba-tiba jadi Ten of Stone ya, saat bersama dengan diri kalian ya, tiba-tiba dia merasa nyaman, tiba-tiba merasa enak dianya kan. Saat udah merasa enak kan, dia tiba-tiba kecantol kepada diri kalian sampai tidak bisa lepas lagi. Nah ini ya Justice ya, Woodward ya, ibaratnya orang ini main api tapi kebakar sendiri. Ujung-ujungnya berubah jadi tulus, awalnya modus. Nah kayak gitu. Makanya saran dan pesan di sini, a favorable outcome ya, hasil yang sangat menguntungkan ada di pihak kalian guys. Ibaratnya awal mulanya itu kan, kalian itu mungkin hanya sekedar dipermainkan aja kan. Tapi ya, dari hasil dipermainkan, kalau kalian misalnya jalani dengan dia, nikmati aja dengan diri dia gitu kan guys, akhirnya ya, keuntungan malah datang berpihak pada diri kalian, dia yang kena sendiri. Oke. Wah ini cukup lucu ya ini orangnya ya guys ya. Jadi kalian disuruh ya percaya aja lah terhadap alam semesta, percaya kepada Tuhan, dan tetap yakin, serahkan masalah ini kepada Tuhan. Oke? Dia mau main-main kayak, dia mau modus kayak, ketemu dengan orang yang satu ini mau main-main kayak, modus kayak, doakan aja yang baik-baik tentang diri dia. Nanti pada akhirnya ya Tuhan yang akan turun tangan sendiri, dia yang kena sendiri kan. Dia yang ingin main-main api, coba-coba kalian tersebut kan, tanpa ada niatan serius ya. Ujung-ujungnya dia yang kena sendiri. Dia main-main api dengan cinta kan. Ujung-ujungnya dia yang kebakar sendiri, dia yang kecantol pada diri kalian. Malahan ya, kalian yang nggak kecantol sama diri dia. Saya lihat keuntungan yang malah berada pada posisi kalian guys. Oke, beautiful outcome ya, hasil yang sangat indah dan menguntungkan banget dari situasi dan kondisi kayak gini. Kalau kalian ya mau jalani saja, bawa santai aja hubungan ini dan serahkan semuanya kepada Tuhan kan. Jangan bawa baperan dengan orang yang satu ini kan, anggap aja dia TTM kan bagi diri kalian kan. Nanti ujung-ujungnya dia yang kecantol sama diri kalian, bukan kalian yang kecantol sama diri dia. Ibaratnya kalian yang dapat double jackpot ya. Oke? Kalian yang mendapatkan keuntungan, orang ini yang ibaratnya kayak rugi kan. Kayak gitulah ya yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya.
Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.